Nafa'allahu bi'ulumihim, mudah-mudahan para mante dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilapangkan rezekinya, tambahkan rezekinya, tambahkan bininya. Amin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati kesepuhan kita sekaligus wakil RT 06 Karom Bapak Dr. Andes Haji Ledi Suswana, mata Allah bituli hayati wa nafa'allahu bi'ulum. Hadir juga di antara kita Bapak RW kita yang kita cintai, Bapak I Ketut Lanus, mata Allah bituli hayati wa nafa'allahu bi'ulumi. Allah panjangkan, Allah berkahkan hidupnya, amin. Ciri khas dari Pak RW yang sangat saya sukai adalah ketika sambutan gak pernah lama. Beliau langsung poin, tak tak tak. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Markazul Ukhuwah Bapak Budi Prasetyo beserta para pengurus. Allah bituli hayatihim wa nafa'allahu bi ulumihim. Pun begitu bapak-bapak undangan dari negara sebelah, baik dari negara RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, Pak Romi alhamdulillah hadir. Yang lain juga mudah-mudahan sama-sama hadir saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia, yang pakai peci maupun yang enggak pakai peci, yang pakai celana maupun yang kagak pakai celana. Kan pakai sarung, Bu. Ya, alhamdulillah semua yang hadir di tempat yang mulia, subhanallah. Yang peci hitam maupun yang peci putih, yang peci batik maupun yang peci merah, alhamdulillah hadir di tempat yang mulia. Yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, amin ya robbal. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang mulia ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan perkumpulan yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga tercurah garibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah, saya tausiah kagak lama. Ini mungkin sekitar jam 12 lah baru selesai. Ya, jadi masih ada waktu 2 jam ke depan atau 3 jam ke depan. Mohon didengarkan. Ya. Siap, Bu? Kata ibu-ibu siap apaan dari tadi gua ngobrol karena gitu ya. Jamaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahim di tempat yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang suku bangsa berasal dari mana kita berada. Tanpa mengenal bahasa kita dari mana dan apa bahasa kita. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pelantara Bapak RT 06 dan pengurus, alhamdulillah biiznillah kita bisa silaturahim dengan semuanya satu sama lain dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karenanya ibu-ibu, bapak-bapak yang mengeluarkan hidangan pada malam hari ini, ada salaknya, ada jeruknya. Ya, ada semangkanya cuman belum dikeluarin, apelnya juga belum dikeluarin. Ada minumannya, subhanallah. Ini semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan membalasnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah dia memberi tetangga, tetangga memberi kepada tetangga, saudara memberi kepada saudara, murid memberi kepada guru dan lain sebagainya. Maka itu dihitung daripada fisabilillah. Kama salhabatin, seumpama satu biji ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh dari satu biji itu 7 tangkai, masing-masing tangkai Allah tumbuhkan 100 biji dari 7 tangkai. Berarti dibalas oleh Allah sampai 700 kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini keuntungan buat RT 06. Mudah-mudahan warganya semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Syawal. Alhamdulillah setelah Ramadan meninggalkan kita. Padahal kalau kata orang yang beriman,
Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, la tamannawna an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Andai umatku tahu kelebihan fadilah-fadilah yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka mereka menginginkan satu tahun itu semuanya Ramadan. Kenapa saudara? Innal hasanata fiha mujtami'atun. Segala kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wa ta'atu maqbulatun. Segala ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu mustajabatun. Doa orang yang berpuasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqatun alaih. Dan surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Makanya orang-orang yang beriman banyak yang menangis ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Tetapi saudara yang dirahmati Allah, perputaran waktu itu pasti. Perputaran masa itu pasti. Artinya apa? Ramadan pasti meninggalkan kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Artinya apa? Ibadah harus tetap berjalan. Ibadah harus tetap kita laksanakan, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat sisi lain daripada silaturahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afsus salam, wa it'amut ta'am, wasilul arham, wassalatul lail, wan nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalamin." Ada 4 kunci surga. Saya kasih tahu jangan nih. Bu, saya kasih tahu jangan. Tahu aja ya. Ini saya kasih tahu aja. Ini mumpung saudara. Ini karena ustaznya ustaz tetangga. Ustaznya ustaz tetangga. Ya, ustaznya ustaz lokal bukan ustaz impor. Ya. Di jamaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kunci surga. Ini saya kasih tahu nih, Pak. Atau ini saya kasih tahu ya, Pak ya. Ini saya tidak sembunyikan ini. Saya kasih tahu ini. Ini mumpung saya ada di sini. Kalau lagi di jalan susah. Saya kasih tahu saja, ya. Ada 4 kunci surga. Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Muslim dengan muslim, kalau ketemu tetangga dengan tetangga, kalau ketemu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikum salam. Baru kita tanya apa kabar? Baik, alhamdulillah, cuman kantong agak sakit. Biasa kan orang begitu. Tak kantong mah kagak punya perasaan. Ya, cuman kantong nih, tipis. Namanya kantong, kalau yang tebal mah kasur, Pak. Kadang-kadang kita begitu. Ya, kita jawab. Ada tetangga ucapin salam, kita jawab assalamualaikum waalaikumsalam. Secara mana lebih umum, afsus salam, tebarkan salam, artinya orang Islam dimanapun harus bisa memberikan kedamaian. Orang Islam harus bisa memberikan perdamaian satu sama lain. Tidak ada yang namanya silang sengketa, permusuhan dan lain sebagainya. Hilangkan sifat sombong, sifat dengki terhadap sesama kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena sifat-sifat yang tadi itu yang akan meruntuhkan daripada silaturahim. Jadi kalau hati kita masih ada dengki, masih ada meremehkan orang lain, merasa diri paling berjasa, merasa diri paling soleh, merasa diri paling kaya. Kalau kagak ada gua lu, kalau kagak ada gua lu. Nah, ini salah, saudara-saudara. Hati-hati saudara dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan seseorang tergantung hatinya. Ketika hatinya baik, berarti imannya sehat kepada Allah. Ketika hatinya jauh daripada penyakit-penyakit hati seperti sombong, takabur, riya, subhanallah. Jangan sampai dalam kehidupan bermasyarakat ada sifat itu, saudara-saudara. Ingat, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga? Karena kesombongannya iblis, Pak. Dalam sejarah dikatakan dalam kitab-kitab ketika saya di pondok pesantren dulu, iblis itu ahli ibadah, Pak. Ribuan tahun ibadah. Ribuan tahun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi iblis hanya punya satu sifat. Yang mana dengan sifat itu dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia diusir oleh Allah dari surga. Apa sifatnya? Sombong, saudara-saudara. Makanya hati-hati nih kita bermasyarakat. Ya, kriteria orang jadi sombong itu ada 4. Yang pertama, sombong karena hartanya. Gua ini orang kaya.
orang miskin. Hati-hati saudara, kalau punya perasaan seperti itu berarti sifat sombong. Yang kedua, ada orang sombong karena ilmunya. Hati-hati. Ya, naudzubillah, merasa paling ustadz, merasa paling kiai, merasa paling ulama, merasa paling sarjana. Subhanallah, berarti dia sudah sombong dengan ilmunya. Yang ketiga, ada orang yang merasa sombong dengan jabatannya. Nih, gua ini RW, gua ini RT. Ini hati-hati saudara. Gua ini camat, gua ini bupati, gua ini wali kota. Ini subhanallah. Hati-hati saudara. Berarti sudah ada sifat sombong dalam dirinya. Orang sombong karena jabatannya. Yang keempat, ini nih yang keempat nih. Kadang orang kagak terasa. Merasa sombong karena merasa benar. Apanya? Ibadahnya contohnya. Ya, merasa paling benar ajarannya sehingga membid'ahkan dan menyalahkan orang lain. Ini hati-hati saudara. Masya Allah, ibadahnya kayak paling benar, orang lain salah semua. Nih gua yang paling benar, bacaan lu salah. Nih gerakan gua yang paling benar, gerakan lu salah. Hati-hati saudara. Ya, itu sudah kena jebakan Batman saudara. Ya, artinya apa? Ada sifat sombong dalam dirinya sehingga gampang dan mudah menyalahkan orang lain. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci surga yang pertama afsus salam, tebarkan salam. Wa it'amu ta'am. Yang kedua, gemar-gemar memberikan makanan. Tetangga sama tetangga saling memberikan makanan. Tahabu, saling berbagi maka engkau akan saling mencintai. Bahkan dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak iman di antara kamu ketika kamu tidur karena kekenyangan sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Subhanallah. Dan nanya sama bapak di sini, pernah gak bapak ngetok pintu sebelah tetangga? Assalamualaikum pak, punya beras kagak? Ada kagak yang begitu? Ada kagak? Ini diam-diam baik, ngopi dong ngopi. Subhanallah saudara. Ya, atau kita punya makanan, kita beri tuh tetangga kita makanan saudara. Subhanallah, itu surga pak. Hati-hati bu, jangan anggap remeh memberi makanan. Itu pahala yang akan mengantarkan kepada surga. Siapapun yang kita berikan makanan, saudara kita satu agama, saudara kita satu negara, tanpa memandang agama kita berikan mereka, maka itu pahala yang akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. It'amu ta'am, berikan makanan, terlebih kepada para fakir, terlebih kepada para miskin. Maka lantas kemudian hadirin rahimakumullah, ketika Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita umat Islam satu ibadah, yaitu yang namanya zakat fitrah saudara-saudara. Itu zakat fitrah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus dengan ta'amun kutok, dengan makanan pokok. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu tidak konsumtif, tetapi zakat mal itu buat produktif supaya orang miskin hidupnya bertambah sehingga dia berkecukupan. Tetapi yang namanya zakat fitrah itu adalah supaya orang bisa makan saudara. Kenapa? Jangan sampai ketika Idul Fitri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ada satu rumah, di situ ada seorang janda. Jandanya udah agak sepuh. Temanin sama anaknya bilang, "Mak, besok masak apa, Mak? Ini malam sudah Idul Fitri, takbir berkumandang." Emaknya bilang, "Apa kagak ada yang bisa dimasak, Nak? Mak kagak punya apa-apa." Subhanallah, sedih kita saudara. Makanya dengan zakat fitrah, orang yang tadinya tidak makan supaya bisa makan. Orang yang tadinya tidak bikin opor supaya bisa bikin opor. Orang yang tadinya tidak bikin rendang supaya bikin rendang. Berikanlah makanan saudara-saudara. Ini yang ketiga nih, yang akan mengantarkan kita ke surga. Saya kagak lama-lama nih, kayaknya ibu-ibu udah mulai gelisah. Ustaz Dedi kapan selesai ini ceramah, katanya begitu. Ya, yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, yang akan mengantarkan kita ke surga, wasilul arham, silaturahim. Ya, tetangga datang ke tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, baik, alhamdulillah, ngopi yuk, ayo ngopi, kan begitu. Syukur-syukur bapak bawa kopinya dari rumah, tetangga ngeluarin airnya, ya, atau tetangga yang kebetulan kopi dan airnya dikeluarin, atau kita kumpul di pos dan lain sebagainya. Subhanallah, itu adalah bagian daripada silaturahim saudara-saudara. Sambil ngopi, ada yang suka kopi ABC susu, ada yang suka luwak liuk, ya. Ada yang suka kopi kapal apa tuh? Apa
kapal apa? Salam. Salam. Kapal selam. Ada kopi kapal selam. Mobil khusus RT6 ada kopi kapal selam. Ya, ada kopi, kalau di Jawa itu bukan kopi kapal api ternyata Pak. Kopi kapal geni ya kan. Kalau di Bogor kopi kapal senek. Ini subhanallah saudara jangan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil ngopi, sambil bercengkrama, sambil kita ngomong baik-baik. Maka itu juga bagian daripada silaturahim. Yang keempat, langsung saja to the point. Jamaah yang dirahmati Allah, yang akan mengantarkan kita ke surga adalah wassalatul lail wan nasu niyamun, salat pada malam hari. Keadaan manusia sedang tertidur, kita bangun pada malam hari, lantas kita qiyamul lail, kita tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam. Ada yang mau melanjutkan dapat hadiah dari saya umroh ke Pondok Gede. Maqamam Mahmuda. Ya, bukan Mamah Muda, Pak Mahmuda. Hati-hati pikirannya ke mamah muda mulu ya. Dan sebagian daripada malam maka bangunlah engkau untuk qiyamul lail, salat sunnah, tahajud, saudara-saudara. Asa rabbuka, dengan harapan Tuhanmu mengangkatmu kepada derajat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tahajud itu adalah salat yang akan mengantarkan kita ke surga. Maka lanjutan daripada hadis tadi, ya, tadkhulul jannata bisalamin, orang yang suka mengucapkan salam, orang yang suka memberikan makanan, orang yang suka silaturahim, dan orang yang suka qiyamul lail, malam hari bangun untuk tahajud, tadkhulunal jannata bisalamin, maka dia akan masuk surga dalam keadaan damai. Alhamdulillah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, dan kesalahan. Alhamdulillah, terima kasih ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina rasulillah ya ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin anta rahmanir rahim al malikul qudus. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah, kami kau persaudarakan kami ya Allah, apapun perbedaan suku, bangsa dan bahasa kami, dari mana kami berasal, jadikan dengan nikmat-Mu kami bersaudara ya Allah. Kami saling mencintai dan menyayangi karena-Mu ya Allah. Hilangkan silang sengketa, permusuhan, rasa benci di antara kami ya Allah. Jadikan dengan nikmat-Mu kami rukun, kami guyub ya Allah ya Rabbana, la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, panjangkan umur barokah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.